Shalom. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kaum perempuan GKP Jemaat Sadang. Saya undang untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 4 bait yang pertama saja. Silakan kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik bagi kami. Terlebih lagi ya Bapa, pada sore hari yang indah ini ya Tuhan, kembali kami semua ya Tuhan, kaum perempuan GKP Sadang berkumpul ya Tuhan untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kebenaran dari sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami ucap syukur. Biarlah kiranya firman yang sebentar akan kami baca dan kami dengar, jangan lalu dengan sia-sia, tetapi dapat tempat di hati kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau mengurapi kami selalu. Biarlah kiranya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi terang bagi jalan kami dan seluruh bagi langkah kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama membuka firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari kitab Bilangan 5 ayat 11 sampai 31. Bilangan 5 ayat 11 sampai 31, kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil dan ibu-ibu membaca ayat yang genap. Sabda Tuhan pada saat ini dengan judul perikop hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat seseorang dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mengamankan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibumbuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan
yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menunjuk perempuan itu dekat dan menanyakannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menaikkan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban penyertaan, yakni korban sajian cumbuhan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedangkan tangan imam haruslah ada air yang menambahkan wudhu. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar, ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini." Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau. Dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, "Maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu." Segala air yang mendatangkan ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembangkan perutmu dan mengenduskan pahamu. Dan haruslah perempuan berkata, "Amin, amin." Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam lehernya dan menambah sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil serangkaian korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatan yang dibakar di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas sedangkan tanpa pernah. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau mencemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam harus melaksanakan hukum ini kepada perempuan itu. laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, di sini saya akan bercerita mengenai kisah seorang suami istri, di mana seorang istri ini adalah seorang yang sangat cemburuan. Nah, cemburu di sini diartikan banyak orang adalah sebagai tanda cinta kepada pasangannya. Tetapi bagaimana cemburunya ini, si istri ini sampai dia menyadap HP atau handphone suaminya.
Nah, ibu-ibu bisa bayangkan perempuan ini sangat cemburu, bahkan dia di label sebagai wanita cemburu sedunia. Siapakah wanita ini? Dia adalah wanita yang bernama Debbie Ward dari Inggris dan suaminya bernama Steve. Nah, dari cerita di sini sampai dia pun setiap hari melakukan tes kebohongan kepada suaminya dan memastikan apakah suaminya ini setia atau tidak terhadapnya. Jangan-jangan dia merasa takut kalau suaminya akan meninggalkan dia. Nah, lalu sampai pun dia menyadap HP atau handphone suaminya dan dia pun memeriksa apa yang masuk di handphone suaminya, baik kabar mungkin dari SMS ataupun telepon seluler ataupun WA, Facebook dan sebagainya. Semuanya sama Debbie ini diperiksa handphone suaminya. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun suaminya ini tidak boleh menonton televisi yang mungkin ada berita tentang artis-artis yang cantik, ya, sehingga membuat suaminya ini takut jatuh cinta terhadap artis tersebut. Nah, saking posesifnya ini perempuan ini, Debbie ini, sehingga mengizinkan suaminya hanya untuk menonton flora dan fauna saja. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, apa yang ditonton dalam flora dan fauna, ya, hanya binatang-binatang saja gitu ya yang ada di televisi. Namun saking sayangnya Debbie ini kepada suaminya, takut kehilangan. Nah, di sini juga ternyata dia itu kalau dilihat dari kesehatannya, yaitu ternyata dia itu mengidap penyakit seperti Othello Syndrome, yaitu gangguan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya merasa khawatir ataupun takut kehilangan yang sangat berlebihan. Nah, namun di sini sebagai suami, Steve tetap setia. Dia tetap setia kepada istrinya, dia tidak pernah selingkuh, dan bahkan apa yang dilakukan istrinya, dia merasa tidak keberatan. Karena apa? Karena dia berjanji bahwa dia akan menjaga dan melindungi istrinya sampai maut memisahkan. Nah, dari cerita tersebut bisa ibu-ibu bayangkan betapa orang yang cemburu itu mengakibatkan mengalami perubahan yang membuat kita menjadi berubah, yang merasa takut kehilangan, merasa takut nanti dia tidak dimiliki kita lagi dan sebagainya. Nah, lalu melalui pembacaan kita pada saat ini dari Bilangan 5 ayat 11 sampai 31 dengan judul perikop menyikapi persoalan rumah tangga. Nah, persoalan rumah tangga yang kita hadapi pada saat ini tidak selalu mulus kehidupan dalam rumah tangga kita, ya, pasti ada masalah yang dihadapi. Tidak semua rumah tangga kelihatannya adem ayem, tentram, ya, damai, ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya itu terjadi, tidak luput dari persoalan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di dunia ini tidak ada rumah tangga yang sempurna. Rumah tangga diisi dan dijalani dalam berbagai banyak hal. Kadang realita yang kurang dihayati, bahkan yang tidak disadari oleh orang-orang yang memilih menikah dan membangun rumah tangga. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang awalnya merasa cocok, yang awalnya merasa serasi, tapi pada akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai karena alasan ketidakcocokan itu. Ketidakcocokan antara suami dan istri di sini yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangannya. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi,
mereka menjadi kecewa dan juga mereka mungkin mewujudkan perkawinan yang tidak sesuai. Nah, karena dia merasa contoh pasangan suami istri yang mungkin apa yang diinginkan suaminya tidak sesuai dengan keinginan istrinya, ataupun sebaliknya menjadi suatu hubungan yang mungkin hanya sepele tetapi mengakibatkan menjadi yang lebih besar. Nah, oleh karena itu kita sebagai pasangan suami istri yang harus benar-benar berlandaskan terhadap firman Tuhan, biarlah kiranya segala sesuatu yang kita lakukan semuanya hanya berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat melihat realita dalam perjalanan rumah tangga, ternyata ada beberapa banyak persoalan yang muncul ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin ada masalah yang muncul itu adalah masalah keuangan, masalah tidak memiliki anak, ataupun ketidaksetiaan dan terjadinya perselingkuhan, hubungan seksual, putusnya komunikasi, dan perbedaan prinsip dan perbedaan keyakinan dan juga yang lain-lain. Nah, apa yang terjadi persoalan-persoalan itu apabila tidak dapat diatasi dengan baik, maka dapat menghilangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Apabila dalam rumah tangga yang pada awalnya diawali dengan kemeriahan yang berlebihan hanya karena gengsi atau tuntutan ada, namun setelah itu terjadi keterpurukan, bahkan pengabdian terhadap hidup rumah tangga itu sendiri. Semula segala sesuatu kelihatan sangat indah dan menyenangkan, ya. Kalau pada masa pacaran semuanya dari awal kelihatan sangat manis, sangat menyayangi, namun setelah berumah tangga baru kelihatan sifat-sifat aslinya, ya. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi lama-kelamaan semua yang mengalami kemerosotan, bahkan ada yang berujung pada perpisahan atau perceraian. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Bilangan 5 ayat 11 sampai 31 menggambarkan perintah Allah berupa hukum tentang perkara cemburuan. Teks ini menggambarkan tentang sikap dan tindakan yang perlu dilakukan ketika seorang sedang cemburu. Hukum ini ditetapkan di tengah konteks hukum umat Israel yang telah keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Perintah ini diberikan oleh Allah karena Allah menghendaki agar kekudusan pernikahan selalu terpelihara dan oleh seluruh umat ciptaan Tuhan, terutama oleh umat Israel, sehingga Allah mencurahkan berkat atas kehidupan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa dan berbicara kepada bangsa Israel tentang hukum ini. Apabila seorang suami mencurigai istrinya telah berlaku tidak setia, maka entahkah si istri terbukti atau tidak terbukti bersalah, si suami harus membawa istrinya kepada imam. Ya, pada zaman dulu kalau ada istrinya yang serong atau tidak setia, kedapatan oleh suaminya, itu dibawa kepada imam pada waktu dulu ya. Dan setelah itu dia harus membawa persembahan seperti tepung jelai sebagai korban cemburuan. Ini menunjukkan bahwa kemudian imam akan menguraikan rambut perempuan itu dan meletakkan korban cemburuan ke telapak tangan perempuan itu. Lalu imam akan menyumpahi perempuan itu dengan sumpah kutuk. Setelah itu perempuan harus meminum air kudus yang telah dibubuhi debu dari lantai kemah suci. Bila kemudian terjadi perubahan dalam dirinya sebagai akibat meminum air itu, itulah bukti bahwa perempuan itu bersalah. Ya, kalau dia terbukti bersalah, ya maka
akan terjadi seperti itu. Nah, bila tidak ada perubahan, perempuan itu berarti tidak bersalah, dia suci. Meskipun si istri terbukti atau tidak terbukti bersalah, si suami tidak akan disalahkan karena kecemburuannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagi kita yang hidup sekarang, peraturan ini memang terlihat sangat terkesan berat sebelah. Penganut feminisme jelas akan mengkritisi ketidakadilan gender yang tergambar dalam teks ini. Mungkinkah seorang istri juga berhak melakukan yang sama jika ia mencurigai suaminya yang berlaku tidak setia ataupun serong terhadapnya? Memang dalam peraturan ini tentu saja tidak. Mengapa hal ini terjadi? Karena bangsa Israel pada masa itu mengikuti garis otoritas yang ditetapkan Allah, bahwa suami bertanggung jawab kepada Allah dan istri bertanggung jawab kepada suami. Hukum ini diperintahkan Allah untuk dilakukan dalam kehidupan umat Israel, supaya tidak terjadi sikap dan tindakan main hakim sendiri. Sistem ini sangat memihak laki-laki. Akibatnya seorang suami bisa main hakim sendiri terhadap istrinya. Ya, dia bisa memukul istrinya, dia bertindak keras KDRT kalau zaman sekarang ya kepada istrinya, semena-mena terhadap istrinya. Nah, bahkan dia pun bisa membunuh istrinya. Hanya karena dia merasa cemburu. Dia takut kehilangan istrinya, dia cemburu. Dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi menghindari situasi buruk tersebut, maka hukum tentang perkara cemburuan ini pun muncul menjadi aturan yang harus diperhatikan oleh setiap suami dan istri dalam hidup rumah tangga dalam konteks umat Israel. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, peraturan tersebut mungkin menjadi sebuah pedoman bagi umat Allah dalam menangani masalah ketidaksetiaan seorang istri terhadap suami, ataupun sebaliknya, kesetiaan suami terhadap istri. Nah, Allah sendiri yang akan menjadi hakimnya. Artinya baik suami ataupun istri sama-sama punya kewajiban untuk belajar menjadi setia terhadap Allah dan pasangannya melalui kehidupan rumah tangga. Hukum ini memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah selalu menghendaki kekudusan pernikahan, agar pasangan suami istri yang sudah dipersatukan Allah juga harus saling menjaga kekudusan itu, ya, harus menjaga kekudusan, dan juga apa yang dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh dipisahkan oleh manusia sampai maut memisahkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks pada saat ini memperlihatkan kepada kita bahwa menyelesaikan perkara cemburuan itu bukanlah sebuah perkara yang gampang ataupun sepele. Dengan demikian, perkara ini perlu diselesaikan bukan hanya oleh kedua belah pihak saja, tetapi juga harus melalui prosesi ritual ataupun tradisi keagamaan. Pada saat itu, perkara cemburu tidak hanya berdampak pada ketentraman hidup dan batin pasangan suami istri, melainkan juga bagi seisi rumah tangga ataupun keluarga, dan dapat berdampak bagi kehidupan dalam lingkungan kita, baik keagamaan, sosial, dan budaya. Nah, sebagai referensi perempuan pada saat ini, seorang istri harus belajar menjadi setia terhadap Allah dan suaminya melalui kehidupan rumah tangga. Mengapa? Karena Allah selalu menghendaki kekudusan pernikahan. Pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah, yang harus saling menjaga kekudusan pernikahannya sampai maut
memisahkannya. Nah, salah satu cara adalah dengan berjuang melahirkan nilai kesabaran terhadap kecemburuan dalam hidup rumah tangga. Nah, sebagai ibu-ibu juga di sini kita pun harus sabar ya dalam menghadapi suami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan berarti kita harus mengalah atau bagaimana, tapi kita harus sabar. Apa yang diperintahkan Tuhan, suami taat pada Tuhan dan istri pun harus taat kepada suami. Nah, kadang kecemburuan suami berasal dari sikap posesif yang berlebihan dan takut kehilangan. Begitupun dengan istri. Kalau istrinya terlalu posesif sekali, dia takut kehilangan suaminya. Nah, itu pun akan terjadi. Bahkan nanti berujung pada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti perceraian. Nah, oleh karena itu, ketakutan akan kehilangan yang berlebihan dapat membangun prasangka-prasangka yang buruk dalam diri suami terhadap istrinya, ataupun sebaliknya, istri terhadap suaminya. Prasangka dalam pikiran tersebut akan mewujud dalam sikap cemburu yang keterlaluan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kesabaran merupakan senjata untuk menangkal kehancuran jiwa istri akibat dari kecemburuan suaminya. Seperti tadi saya katakan, kita ibu-ibu harus sabar ya dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, seorang istri yang sabar kepada suaminya tidak selalu berarti mencampakkan kecerdasan, keterampilan, dan segala potensi yang dimiliki oleh seorang istri. Kemampuan istri bisa memposisikan dirinya secara tepat terhadap suaminya, dapat membangun satu kebahagiaan di dalam keluarga. Dalam setiap persoalan, seorang istri tetap menampilkan, menyatakan, dan memproses diri taat dan berpusat pada Kristus yang direfleksikan kepada suaminya. Ya, biarlah kiranya apa yang firman Tuhan sampaikan pada saat ini memberikan kekuatan kepada kita ibu-ibu agar kita selalu menjadi seorang istri yang baik, istri yang penuh kesabaran, istri yang bijak. Biarlah kiranya rumah tangga kita tetap Tuhan pelihara sampai maut memisahkan kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum masuk ke dalam doa syafaat dan doa persembahan, kita akan membawakan persembahan dari KJ 235 dari Kidung Jemaat 235. Didengar. Persembahan dan nanti akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru saja kami dengar. Biarlah kiranya ya Tuhan firman itu jangan lalu dengan sia-sia, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih lagi ya Bapa dalam hubungan kami sebagai suami istri dalam pernikahan, biarlah kiranya apa yang dipersatukan Tuhan, biarlah kiranya kami dapat senantiasa setia, dapat senantiasa berserah dan bersandar hanya kepadamu.
Bila kiranya rumah tangga kami tetap Tuhan jaga dan pelihara agar baik adanya. Kami percaya ya Bapa, urapan-Mu sangat nyata bagi kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami lakukan setiap hari. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur juga ya Tuhan. Pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah kaum perempuan. Ini semua berkat penyertaan-Mu. Berkati ya Tuhan, biarlah kiranya apa yang direncanakan baik komisi perempuan, Tuhan memberkati program-program yang disusun dan rencana-rencana yang disusun, biarlah kiranya semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin diantaranya ada Ibu Jen, biarlah kiranya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Engkau urapi dia, Engkau berikan kesehatan dan kesembuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya kesehatan sejati berasal daripada-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat gereja-Mu GKP Sadang ya Bapa, dalam segala apa yang kami lakukan. Berkati Bapak Pendeta Andi selaku kepala gereja kami di sini ya Tuhan, bersama keluarganya Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan ibu dan anak-anak juga ya Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan yang diberikan itu semua hanya berlandaskan cinta kasih Tuhan. Berkati juga para majelis ya Tuhan, para penatua bersama keluarganya. Berkati komisi-komisi bersama keluarganya juga ya Tuhan, maupun tim pelayanan dan yang lainnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala apa yang kami lakukan, biarlah kiranya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam sorga, baru saja kami memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberikannya ya Bapa, berkati pula tangan-tangan yang mengelolanya. Kami percaya ya Bapa, berkat-Mu itu semuanya itu kami rasakan. Berkat yang Engkau berikan tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau memberkati apa yang dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, baik dalam pekerjaan kami yakin Engkau memberkati dan menyertai kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Pandemi masih terus ya Tuhan, COVID-19 masih terus melanda bagi bangsa kami dan juga di dunia ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, biarlah kiranya melalui orang-orang-Mu, biarlah kiranya melalui para medis dan yang lainnya, kami semua ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa kami dalam sorga, baik juga pemerintahan, baik dari yang atas sampai yang terbawah, guna memberikan rasa damai bagi kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami semua bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, umat-Mu di Indonesia ini menjadi umat yang penuh dengan rasa damai, penuh dengan rasa sejahtera. Kami percaya ya Bapa, semuanya ini berkat campur tangan daripada-Mu. Bapa kami dalam sorga yang maha baik, sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan memberkati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apabila dalam kebaktian ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Miringkanlah telinga pengasihan-Mu dan sahuti doa kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah ibu-ibu dikasih Tuhan, demikianlah kebaktian kaum perempuan GKP Sadang pada sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.